Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada hari ini di dalam ngopeni hati. Semoga hari ini hati kita tetap sejahtera dan tetap berpegang pada Tuhan. Sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tentu saja merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang bertatah di dalam kerajaan surga mengucap syukur ya Tuhan karena kasih setiamu tak henti-hentinya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga kami telah menjalani hari ini dengan baik. Kami juga mengucap syukur karena Engkau juga membimbing dan mendampingi kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus kami yang baik, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga merenungkan firman-Mu. Bantu kami supaya kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami sejenak dan untuk datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Marilah kita memuji Tuhan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita memuji Tuhan dan kini tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-19 sampai ke-27. Yakobus pertama ayat yang ke-19 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tentu saja melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah kisah di media sosial dan kisahnya cukup menarik. Begini kisahnya. Kisah tentang mantan presiden India yang bernama Dr. Abdul Kalam. Kala itu dia menceritakan suatu kisah yang menarik tentang dirinya ketika dia masih kecil. Ketika Dr. Abdul Kalam masih kecil, dia menceritakan ibunya selalu memasak makanan untuk dia dan keluarga mereka. Suatu malam, sama seperti kebiasaan yang ibunya lakukan, ibunya memasak makan malam setelah ibunya bekerja keras seharian. Ibunya meletakkan makanan yang sudah dia masak dan ada roti yang disajikan di depan dia dan ayahnya. Dan yang menarik perhatian pada saat itu ialah roti yang diletakkan di depan dia dan ayahnya ialah roti gosong. Abdul Kalam cilik pada saat itu menunggu respon negatif dari ayahnya terhadap roti gosong yang diletakkan ibunya. Akan tetapi pada saat itu kita mau melihat ayahnya justru makan dengan tenang saja tanpa memberikan respon apa-apa pada saat itu. Sehingga pada akhirnya mereka melanjutkan makan mereka dan mengobrol di atas meja makan tentang hari-hari yang mereka lalui pada saat itu. Akhirnya mereka bercerita apa yang mereka lakukan. Tapi pada saat itu Abdul Kalam cilik tidak mengingat apa yang dia ceritakan pada saat itu. Tapi ada satu hal yang menarik yang Abdul Kalam ingat. Dia mengingat satu obrolan atau satu kalimat yang diberikan oleh ibunya pada saat itu. Ibunya meminta maaf karena roti yang dia buat gosong pada saat itu. Dan pada saat itu Abdul Kalam tidak pernah melupakan respon yang diberikan oleh ayahnya. Sayang, aku sesekali suka makan roti gosong, sambil mencium kening ibunya pada saat itu. Hingga pada akhirnya mereka menyelesaikan makan malam mereka dan tiba saatnya untuk jam tidur. Ketika Abdul Kalam siap-siap untuk tidur, Abdul Kalam menghampiri ayahnya dan mencium ayahnya serta mengucapkan selamat tidur. Tapi tidak sampai di situ saja. Abdul Kalam pada saat itu bertanya kepada ayahnya, Ayah benar-benar menyukai roti gosong?" Ayahnya memeluknya dan berkata, "Ibumu melalui hari yang sangat berat dengan pekerjaan hariannya. Dari bangun tidur sampai ibumu tidur lagi. Dan itu benar-benar melelahkan. Roti gosong yang ibu berikan pada kita tidak akan pernah menyakiti siapapun. Tetapi kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati ibumu." Kisah yang cukup menarik, bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keseluruhan renungan kita pada hari ini berkaitan dengan tutur kata.
Berbicara mengenai tutur kata juga, kemungkinan besar kita banyak mendengar tentang kalimat kiasan yang menegaskan kita untuk menjaga tutur kata kita. Seperti, mulutmu harimaumu. Atau satu lagi yang seringkali kita dengar juga, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada juga kalimat kiasan yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dan masih banyak kalimat-kalimat kiasan lainnya mengenai tutur kata. Memang, menjaga perkataan bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi ketika kita sudah dikelilingi dengan emosi atau berada di sebuah atau di suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Sama seperti kisah yang baru saja kita dengar tadi. Kita akan lebih cenderung mengatakan semua tanpa memikirkan akibat nantinya. Karena kita sudah lelah atau kita di dalam keadaan ataupun situasi yang tidak menyenangkan. Kita akan memilih untuk meluapkannya terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya nanti. Tapi kita mau melihat apa kemudian? Kita mau melihat di dalam bacaan kita kali ini. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita untuk lebih cepat mendengar dibandingkan berkata-kata. Alkitab mengingatkan kita bahwa lebih baik kita memberikan kata-kata yang sedikit dan berarti dan bermakna dibanding kita mengeluarkan kata-kata yang banyak tetapi juga menyakiti hati orang lain. Alkitab juga mengingatkan kita untuk lambat dalam marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita dikuasai oleh amarah, kita tidak memikirkan hal yang lain. Kita memilih untuk meluapkan amarah kita yang dengan orang di sekitar kita dan pada akhirnya menyakiti orang di sekitar kita. Kita juga mau melihat di dalam bacaan Alkitab kita di bagian akhir. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan dan menganggap diri kita beribadah. Tetapi ketika kita tidak mengekang lidah kita, maka sama saja kita menipu diri kita sendiri dan sia-sialah ibadah kita. Mungkin sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita mau meluangkan waktu, hati, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga untuk memberikan waktu kita untuk mendengarkan renungan harian. Tetapi di satu kali kita tidak mengekang lidah kita. Kita menyakiti orang lain. Maka sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah waktu yang kita berikan untuk mengikuti ibadah. Oleh karena itu, pada saat ini kita mau melihat sendiri bagaimana kita bertindak dan bertutur kata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memiliki pilihan di dalam hidup kita. Kita setiap harinya selalu memilih apa yang hendak kita lakukan. Baik atau tidak, memilih bertutur kata dengan cepat atau tidak, memilih untuk membatasi amarah kita atau tidak. Semua pilihan ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selamat memilih dengan apa yang hendak kita katakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita telah mendengarkan firman kita dan sebentar lagi kita juga akan kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing. Tetapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih di dalam kehidupan kami, mengucap syukur ya Tuhan karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kami belajar satu hal lagi dan mungkin diingatkan di dalam kehidupan kami bahwa kami mau menjaga tutur kata kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan bagi orang di sekitar kami memberikan dampak yang baik bagi orang-orang lain ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain melalui tindakan dan tutur kata kami ya Tuhan.
Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mau menjaga hati dan pikiran dan perasaan orang lain di dalam lingkungan maupun dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pribadi yang mau belajar dari hari ke hari ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, menjalani aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau tetap beserta di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita akan bertemu di ngopi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.